Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Farida dari MN22F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Big Data. Yang pertama itu ada definisi Big Data. Big Data dapat didefinisikan sebagai sebuah fenomena yang ditandai dengan peningkatan volume yang sedang berlangsung, variasi, kecepatan, dan kebenaran data yang membutuhkan teknik dan teknologi yang canggih untuk ditangkap, menyimpan, mendistribusikan, mengelola, dan menganalisis data tersebut. Yang kedua, di sini ada karakteristik Big Data. Yang pertama ada volume. Jumlah data yang dihasilkan dan disimpan berukuran sangat besar. Ukuran data menentukan nilai dan potensi mendalam, dan apakah itu dapat sebenarnya dianggap sebagai Big Data atau bukan. Yang kedua ada variety, jenis, dan sifat dari data. Datanya sangat beragam. Ini membantu orang-orang yang menganalisisnya yang menggunakan secara efektif hasil mendalam. Dan yang ketiga ada velocity, memiliki kecepatan akses data yang memadai. Pada konteks ini, kecepatan data yang dihasilkan dan diproses untuk memenuhi permintaan dan tantangan-tantangan yang ada di lintasan perkembangan dan pengembangan. Menurut data Candarana, Park, dan Vijayakasmi 2014, Big Data mengacu pada 3V, yaitu volume, variety, dan velocity, dan ada yang menambahkan unsur V lainnya yaitu veracity, kebenaran, dan value. Yang ketiga di sini ada perkembangan teknologi Big Data. Menurut Hilbert dan Lopez 2011, ada 3 hal utama yang memicu perkembangan teknologi Big Data. Yang pertama itu ada pesatnya pertambahan kemampuan penyimpanan data. Kemampuan penyimpanan data telah bertumbuh sangat signifikan. Yang kedua ada pesatnya pertambahan kemampuan mesin pemroses data. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi hardware, maka kapasitas komputasi pada mesin atau perangkat komputer juga telah meningkat sangat tajam. Dan yang ketiga ada ketersediaan data yang melimpah. Perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor di Amerika Serikat memiliki data setidaknya 100 terabyte. Bahkan banyak di antara perusahaan tersebut yang memiliki data lebih dari 1 terabyte. Dan yang keempat di sini ada klasifikasi data. Teknologi Big Data memiliki kemampuan untuk menangani berbagai variasi data. Secara umum ada 2 kelompok data yang harus dikelola, yaitu yang pertama ada data terstruktur. Kelompok data yang memiliki tipe data, format, dan struktur yang telah terdefinisi. Sumber datanya dapat berupa data transaksional, olah data, tradisional RDBMS, file CSV, dan spreadsheet. Dan yang kedua ada data tidak terstruktur. Kelompok data tekstual dengan format tidak menentu atau tidak memiliki struktur melekat, sehingga untuk menjadikannya data terstruktur membutuhkan usaha, tools, dan waktu yang lebih. Data ini dihasilkan oleh aplikasi internet seperti data URL log, media sosial, email, blog, video, dan audio. Dan selanjutnya di sini ada pengelolaan Big Data. Berikut ini adalah 4 tahapan pengelolaan Big Data serta perangkat bantu atau tools yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemrosesan pada tiap tahap. Yang pertama itu ada accurate, berhubungan dengan sumber dan cara mendapatkan data. Yang kedua ada access, berhubungan dengan daya akses data. Data yang sudah dikumpulkan memerlukan tata kelola, integrasi, storage, dan computing agar dapat dikelola untuk tahap berikutnya. Berangkat untuk memproses atau processing tools menggunakan Hadoop, NVIDIA CUDA, Twitter Storm, dan GraphLab. Sedangkan untuk manajemen penyimpanan data atau storage tool menggunakan Neo4j, Titan, dan HDFS. Dan yang ketiga ada analitik, berhubungan dengan informasi yang akan didapatkan hasil pengelolaan data yang telah diproses. Analitik yang dilakukan dapat berupa deskriptif atau penggambaran data, diagnostik, mencari sebab akibat berdasarkan data, prediktif, memprediksi kejadian di masa depan, maupun preskriptif analitik atau merekomendasikan pilihan dan implikasi dari setiap opsi. Tools untuk tahap analitik menggunakan MLPax dan Mahot. Dan yang terakhir ada application terkait visualisasi dan reporting hasil dari analitik. Tools untuk tahap ini menggunakan RS Studio. Selanjutnya di sini ada manfaat Big Data Analytics.
Tiga alasan Sang NZ tahun 2002 mengklasifikasikan potensi manfaat dari Big Data Analitik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan seperangkat manfaat spesifik dari subdimensi Big Data Analitik yang dapat membantu mengidentifikasi manfaat per kategori. Yang kedua, ada kerangka kerja desain untuk para manajer dalam menilai manfaat dari sistem enterprise perusahaan. Yang ketiga, memberikan klasifikasi dan panduan yang jelas manfaat-manfaat dari sistem enterprise perusahaan. Dan selanjutnya di sini ada manfaat Big Data bagi perusahaan. Menurut Chris Vania 2017, manfaat-manfaat yang bisa digunakan oleh perusahaan dengan mengimplementasikan Big Data adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis data sosial atau social data analysis. Yang kedua analisis data riwayat atau historical data analysis. Dan yang terakhir ada analisis prediksi atau analisis prediktif. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.